Baiklah, sekarang kita akan menjelaskan mengenai remedial summatif ya. Kita mulai dari soal pertama ya. Oke, jadi step pertama itu kita identifikasi masalahnya dulu ya. Jadi kita diberikan 3 titik, yaitu 1,1, 2,2, dan 3,3. Dan kita diminta untuk mencari fungsi kuadrat yang grafiknya melewati ketiga titik tersebut ya. Dan pilihan fungsi kuadrat juga telah disediakan, sehingga tugas kita adalah memeriksa setiap pilihan dengan cara substitusi titik-titik tersebut ke dalam fungsi. Oke, untuk langkah substitusi, kita akan menguji masing-masing fungsi kuadrat dengan memasukkan nilai X dan Y dari titik-titik yang diberikan ya. Jadi jika satu fungsi benar, maka semua titik X dan Y harus memenuhi persamaan fungsi tersebut ya. Oke, jadi kita cek satu persatu ya opsi fungsi. Oke, jadi kalau kita lihat opsi A tidak sesuai karena nilai Y-nya bukan 1 ya. Karena satu titik saja sudah tidak memenuhi, jadi fungsi ini salah. Kalau opsi B ya, ini juga tidak sesuai ya, jadi fungsinya juga salah. Opsi C tidak sesuai, fungsinya salah. Dan opsi D tidak sesuai ya, fungsinya juga salah. Jadi setelah memeriksa semua opsi, tidak ada satupun opsi kuadrat yang memenuhi ketiga titik yang diberikan ya. Jadi hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan ada kesalahan pada soal, seperti titik yang diberikan tidak sesuai dengan fungsi kuadrat manapun ya, atau bentuk fungsi kuadrat yang benar belum tercantum di antara opsi yang disediakan. Baiklah, soal berikutnya adalah kita mengidentifikasi mana bentuk persamaan kuadrat yang benar ya. Sebelum itu kita harus tahu dulu ya. Jadi persamaan kuadrat itu yang memiliki bentuk umum adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama 0 ya. Jadi a gak boleh sama dengan 0. Sekarang kita cek dulu ya. Oke, kalau dari pilihan yang diberikan, kalau yang ini bukan persamaan kuadrat ya, karena tidak ada suku x kuadrat ya sini. Oke, persamaan kedua ini dapat dikatakan ya benar persamaan kuadrat karena ada 2x kuadratnya ya. Dan tapi juga untuk kalau lebih benar bisa dirubah menjadi negatif 2x kuadrat tambah 5 negatif 20 sama 0 ya. Itu juga bisa, dan juga bisa dirubah menjadi negatif 2x kuadrat negatif 15 sama dengan 0 ya. Jadi persamaan 2, you got my improvement. Nah, persamaan ketiga adalah persamaan kuadrat ya, yang konvensional karena x kuadratnya ada dan yang lain-lainnya. Dan yang keempat itu kita bisa rubah menjadi 3x kuadrat negatif 6 negatif 9 sama 0 ya. Jadi it got my improvement, jadi bisa ya. Jadi kalau jawabannya itu adalah 1, 2, dan 4 ya. Baiklah, pindah ke soal B. Jadi oke. Jadi ini adalah cara untuk penyelesaian langkah demi langkah. Jadi persamaan ini ya, 3x kuadrat negatif 2x sama 7. Menggunakan metode melengkapi kuadrat ya. Jadi pertama kita mulai dengan persamaan kuadrat awal. Ya, yaitu 3x kuadrat negatif 12x sama dengan 7. Kemudian kita akan membagi kedua sisi persamaan dengan 3 ya, koefisien x kuadrat. Jadi hal ini dilakukan agar koefisien x kuadrat menjadi 1, sehingga kita lebih mudah untuk menyelesaikan ini ya. Sehingga menjadi x kuadrat negatif 4x sama dengan 7/3. Oke, kemudian kita akan melengkapi kuadrat sempurna. Jadi kita lengkapi sisi kiri dulu agar menjadi bentuk kuadrat sempurna ya. Jadi untuk x kuadrat negatif 4x, kita akan menambahkan negatif 4/2 kali 2 sama dengan negatif 2 dikali 2 di atas ya. Jadi itu pangkat 2 ya. Jadi sama dengan 4, sehingga menjadi x kuadrat negatif 4 tambah 4 sama dengan 7/3 tambah 4. Oke, kemudian kita ubah sisi kiri menjadi kuadrat sempurna ya. Jadi sekarang sisi kiri adalah bentuk kuadrat sempurna, yaitu x negatif 2 pangkat 2 ya, sama dengan 7/3 tambah 4.
Oke, sekarang kita sederhanakan sisi kanan. Kalau kiri sudah, sekarang kanan ya. Jadi kita ubah 4 menjadi pecahan dengan penyebut yang sama ya, yaitu 12/3. Dan tambahkan, sehingga menjadi X negatif 2 pangkat 2. Oke, sekarang kita gabungkan semua sehingga seperti 12/3. Yang hasilnya menjadi 19/3. Kemudian kita ambil akar kuadrat kedua sisi ya. Penyebut yang sama ya. Jadi semua itu dalam penyebut akar kuadrat dari kedua sisi. Jangan lupa jadi setelah di plus minus ya, pada titik puncaknya adalah jadinya negatif, jadinya 13 x negatif 2 per 4 sama dengan negatif minus 9 akar 19 per 3. Sekarang kita pindah ke axis of symmetry. Oke, sekarang kita pisahkan x ya. Jadi kita akan menambahkan 2 ke kedua sisi untuk menyelesaikan persamaan. Sehingga menjadi x sama dengan 2 plus minus akar 19 per 3 ya. Jadi hasil akhirnya itu ya, nilai X adalah 2 plus akar 19/3 atau X sama dengan 2 negatif akar 19/3 ya. Oke, sekarang kita lanjut ke section C. Oke, kita lanjut ke section C ya. Jadi sebuah peluru ditembakkan vertical ke atas dan kecepatan awal 30 meter per detik atau meter per second mencapai ketinggian 30 T kurang 5T pangkat 2 ya, meter dalam waktu T itu detik. Jadi kita diminta untuk tentukan tinggi maksimum yang dicapai oleh peluru. Kemudian kita disuruh untuk menentukan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimum dan jumlah waktu yang dibutuhkan berjalannya peluru hingga berhenti ya. Oke, sekarang informasi yang diberikan itu ya, HT sama 30T kurang T kuadrat ya. Jadi dalam meter dengan T dalam detik. Baiklah, jadi kita diminta untuk menentukan tinggi maksimum yang dicapai peluru ya. Jadi tinggi maksimum terjadi pada titik puncak parabola ya, yaitu saat turunan pertama HT sama dengan 0. Jadi fungsi HT adalah fungsi kuadrat berbentuk AT kuadrat ditambah BT plus C dengan ya. Jadi A sama dengan negatif 5 dan B sama dengan 30. Oke, jadi pertama waktu ketika tinggi maksimum tercapai ya. Jadi T sama dengan negatif B per 2A ya, bagi 2A sama dengan negatif 30 dibagi 2 dikali negatif 5 ya. Sama dengan 3 detik. Baiklah, jadi sekarang kita substitusi T sama 3 ya ke fungsi HT. Sehingga ketika kita menjumlahkan semua itu menjadi 45 meter ya. Jadi tinggi maksimumnya itu adalah 45 meter. Oke, dan kedua itu kita disuruh untuk menentukan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimum ya. Jadi waktu menunjukkan tinggi maksimum sudah kita hitung di langkah sebelumnya ya guys. Itu kebetulan ya. Jadi waktu yang dibutuhkan itu adalah 3 detik ya. Oke, sekarang kita diminta untuk menentukan waktu total peluru hingga berhenti ya. Jadi peluru berhenti setelah mencapai tandang kembali yaitu ketika HT sama dengan 0 ya. Jadi untuk pertama kita set HT sama dengan 0. Oke, sekarang kita faktorkan menjadi T 30 negatif 5T sama dengan 0 ya. Jadi solusinya itu adalah T sama dengan 0 dan T sama 30 bagi 5 yaitu 6 ya. Oke, jadi waktu total yang diperlukan adalah T sama dengan 6 detik ya. Selain T sama dengan 10 yang adalah waktu awal ya. Jadi waktu peluru hingga berhenti adalah 6 detik. Mau suka tahu cara lainnya? Cara lainnya adalah 3 detik. 3 ditambah 3. Karena kenapa? Karena 3-nya itu ketika dia ke atas. Dan 3-nya itu adalah ketika dia ke bawah ya, saat jatuh. Jadi saat dia ke atas, waktu dia ke atas dan ke bawah itu sama. Jadi sebenarnya selain menggunakan rumus ini kita juga bisa menggunakan logis ya. Sehingga menjadi 6 detik.